Duchess Althea dengan senyum tipis di balik topi lebarnya menyatakan bahwa kini mereka resmi berbagi tujuan yang sama. Ia kemudian bertanya bagaimana dengan yang lain, mengisyaratkan bahwa masih ada pihak lain yang harus mereka yakinkan. Di ruangan yang megah, Markis Mardani menjawab bahwa itu suatu kehormatan baginya dan semua telah siap untuk diterima. Suasana di ruangan itu terasa tegang namun juga penuh harapan akan aliansi baru yang akan terbentuk. Narasi menjelaskan bahwa Duchess Althea yang jarang bergerak tiba-tiba muncul dan mewakili orang yang dia pilih. Ini terjadi setelah ia memilih pion-pion yang diperlukan, menunjukkan bahwa ada dalang di balik semua ini. Duchess Althea dengan gaun hitam terlihat sedang berpikir keras dikelilingi oleh timbangan emas yang megah. Narasi menjelaskan bahwa mereka harus menjalani ritual peralihan dengan sogokan yang tulus, mengisyaratkan adanya transaksi rahasia yang terjadi. Meskipun desas-desus tampaknya sudah menyebar seperti kobaran api, narasi menjelaskan mengisyaratkan bahwa informasi tentang aliansi baru ini sudah diketahui banyak orang. Narasi melanjutkan, yang seperti ini jelas merupakan arus politik, menunjukkan bahwa aliansi ini akan membawa perubahan besar dalam tatanan politik bangsawan. Markis Mardani menyatakan aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang berencana untuk mengambil keuntungan dari situasi politik yang sedang bergejolak ini. Markis Mardani dengan ekspresi serius terlihat sedang berpikir keras dengan keringat dingin di pelipisnya. Ia tampak khawatir dan tegang seolah sedang menghadapi masalah besar. Duchess Althea dengan senyum puas di balik topi lebarnya bergumam akhirnya. Ia tampak sangat senang karena rencananya berjalan sesuai keinginan, menunjukkan bahwa ia adalah dalang di balik aliansi ini. Duchess Althea dengan mata hijau yang tajam tersenyum licik, bergumam kita bisa bergerak dengan sungguh-sungguh. Ia tampak sangat antusias dengan aliansi baru ini, menunjukkan bahwa ia memiliki rencana besar di baliknya. Di hari keempat perjamuan, aula megah dipenuhi para bangsawan yang sedang bersosialisasi. Alon terlihat di kejauhan, mengamati keramaian dengan tenang, seolah tidak tertarik dengan intrik sosial yang terjadi. Alon dengan ekspresi datar bergumam entah kenapa hadiah yang kuterima terus ditambah. Ia menyadari bahwa perlakuan baik mereka terhadapnya kemungkinan besar karena rumor palsu yang menyatakan kalau ia terlibat dalam hubungan baik dengan Althea dan Zenonia. Alon dengan senyum licik bergumam ya, untuk sekarang akan kuterima saja dengan senang hati. Mereka takkan mengambilnya kembali kan? Ia sudah punya niatan untuk membawa kabur hadiah, menunjukkan sifatnya yang oportunis. Tiba-tiba, Alon terkejut ketika Evan memanggil Count. Ia tampak sangat kaget seolah baru saja melihat sesuatu yang mengejutkan dengan kotak hadiah di tangannya. Alon dengan ekspresi tenang bertanya, kenapa kaget begitu? Aku sudah kembali. Ia kemudian menambahkan aku cuma sedang tenggelam dalam pikiranku saja, menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan sesuatu yang serius. Alon dengan ekspresi terkejut bergumam ada outer god yang sudah turun di area utara. Ia tampak sangat khawatir dengan informasi tersebut, menunjukkan bahwa ia menyadari bahaya yang mengintai. Alon dan Evan terlihat sedang berdiskusi serius. Evan berkata benar, katanya situasi ini menggemparkan Caliburn. Berdasarkan teks kuno, mereka berspekulasi kalau ametis itu ada hubungannya dengan outer god. Alon kemudian bertanya bagaimana dengan informasi tambahan yang kuminta. Evan menjawab orang yang Anda cari di desa itu, bagian utara Ashutalon. Bagus, kita bisa sekalian mampir ke sana, Alon menimpali, menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan lain di Ashutalon. Alon menyatakan kita akan pergi ke Caliburn, menunjukkan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke Caliburn. Alon dengan senyum licik terlihat sedang berpikir keras, seolah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ia tampak sangat misterius, menunjukkan bahwa ia memiliki agenda tersembunyi. Evan dengan ekspresi bingung bertanya, kenapa tiba-tiba mau ke sana? Apa Anda berencana pergi ke wilayah utara? Ia tampak penasaran dengan keputusan Alon yang mendadak. Alon dengan ekspresi serius menjawab rinciannya akan kuberitahu nanti saat di perjalanan. Ia tampak tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, menunjukkan bahwa ia memiliki rahasia yang ingin ia simpan. Alon memerintahkan bersiaplah untuk segera pergi. Evan menjawab dimengerti. Mereka bersiap untuk memulai perjalanan baru dengan tujuan yang masih misterius. Alon menyatakan menunjukkan bahwa Alon sedang memikirkan sesuatu yang penting. Alon dengan ekspresi putus asa bergumam padahal aku benar-benar berharap ini tidak terjadi. Ia tampak sangat sedih dan kecewa seolah sedang menghadapi kenyataan pahit.
Narasi menjelaskan bahwa makhluk pembawa malapetaka seperti Five Great Sins, Outer God, kami tidak bisa tahu Outer God mana yang akan turun atau melakukan Divine Descent. Ini menunjukkan bahwa ada ancaman besar yang akan datang. Seorang goblin raksasa dengan mata merah menyala terlihat sedang menyerang dikelilingi oleh aura ungu yang kuat. Narasi menjelaskan itu sebabnya aku berusaha mengumpulkan informasi dan bergerak secepat mungkin, tapi Alon dengan ekspresi sedih bergumam aku tidak menyangka kejadiannya akan secepat ini. Ia kemudian menambahkan karena aku sudah melihat ratusan kemungkinan saat masih memainkan game ini, menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang masa depan. Alon dengan ekspresi serius duduk di kursi menatap keluar jendela. Ia bergumam endingnya sudah bisa tergambar dengan jelas di kepalaku, menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Narasi menjelaskan bahwa kerajaan-kerajaan cukup tidak mengalami kerugian, dan dari jauh ia melihat kehancuran yang tak terhindarkan, pentingnya melindungi diri dari kehancuran dunia lain. Ini menunjukkan bahwa ada ancaman besar yang akan menghancurkan dunia. Alon merenung dalam hati, jika itu terjadi kehidupanku akan hancur seketika. Ia menyadari bahwa ancaman Outer God adalah masalah serius yang bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Wajah Alon terlihat tegang dan berkeringat dingin, menunjukkan kekhawatiran mendalam. Ia menyadari bahwa situasi ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan, dan ia harus bertindak cepat untuk mencegah kehancuran. Alon melanjutkan pemikirannya, aku memang sudah buat rencana untuk mengatasi hal semacam ini, tapi setelah turunnya Outer God, semua rencana bisa berubah drastis. Narasi menjelaskan bahwa Outer God akan menjalani masa stabilisasi selama beberapa bulan sebelum akhirnya bangkit menjadi dewa yang hidup. Pada masa itu, Outer God belum bisa mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, sehingga mengincar mereka di momen itu adalah opsi terbaik. Alon dengan ekspresi serius menulis sesuatu di mejanya, segalanya memang tak bisa kujamin, tapi aku tetap harus mencobanya. Ia menunjukkan tekad kuat untuk menghadapi ancaman yang akan datang, meskipun risikonya besar. Sebuah stempel lilin ungu terlihat di atas meja, mengisyaratkan sebuah surat penting atau dokumen rahasia. Alon bergumam, cuma ini satu-satunya cara menunjukkan bahwa ia telah mengambil keputusan penting. Alon duduk di dekat jendela besar memandang keluar dengan tatapan sendu. Aku penasaran seperti apa anak itu sekarang, gumamnya, memikirkan anak-anak asuhnya yang kini telah dewasa dan menjalani kehidupan masing-masing. 1 minggu kemudian, seorang prajurit berlari menghampiri Deus, berteriak komandan. Suasana di luar terlihat cerah dengan langit senja yang indah, namun ada surat masuk yang diberikan Alon sampai kepada Deus. Deus menatap dengan ekspresi terkejut dan sedikit khawatir, menunjukkan bahwa ia telah menerima kabar penting. Matanya sedikit melebar, mengisyaratkan bahwa informasi yang ia terima cukup mengejutkan. Deus berbicara kepada wakil komandannya, wakil komandan. Wakil komandan itu menjawab siap, menunjukkan kesiapan untuk menerima perintah. Mereka berdua terlihat serius, mengisyaratkan tugas penting yang akan datang. Deus menatap ke atas dengan ekspresi berpikir, aku akan memberitahu mereka kalau berikutnya akan ditulis dalam 2 minggu. Ia tampak sedang merencanakan sesuatu dengan tatapan yang penuh perhitungan. Pemandangan beralih ke desa Pakran, sebuah desa di utara kerajaan Ashutalon yang terlihat damai di bawah langit biru cerah. Bangunan-bangunan bergaya Eropa dengan atap merah dan menara gereja menjulang tinggi, menciptakan suasana yang tenang. Alon berdiri di tengah desa, menatap sekeliling dengan ekspresi sedikit terkejut. Siapa sangka aku akan bisa menemukannya dengan mudah, gumamnya, menunjukkan bahwa ia telah menemukan sesuatu atau seseorang yang ia cari. Halo, kata Eliban, memancarkan aura ceria dan ramah. Ini mengisyaratkan adanya sapaan dari seseorang yang penuh semangat. Eliban, seorang anak laki-laki dengan rambut biru cerah berdiri di depan Alon dan Evan, memancarkan aura ceria dan bersinar. Alon bergumam, dia benar-benar mencolok, menunjukkan betapa terkejutnya ia dengan kehadiran Eliban yang begitu mencolok. Eliban tersenyum lebar dan melambaikan tangan, memancarkan energi positif. Alon dalam hati berpikir, kurasa kalau seperti ini pasti kelihatan sekali, ya, menunjukkan bahwa Eliban memang sangat menarik perhatian. Alon menatap Eliban dengan tatapan serius, dia persis seperti yang ada di ilustrasi, dia anak laki-laki kan? Ia merasa sedikit ragu karena Eliban terlihat sangat mirip dengan karakter perempuan di game. Eliban dengan ekspresi bingung bertanya, sebentar, memangnya kau tahu siapa aku? Ia terlihat penasaran dengan Alon. Alon menjawab, aku cuma senang saja bisa bertemu orang baru, namaku Eliban, menunjukkan keramahannya.
Alon merenung, jauh apapun perbedaan dunia ini dengan yang ada di versi game, protagonis tetaplah protagonis. Ia menyadari bahwa meskipun ada perbedaan, esensi dari karakter utama tetap sama. Alon menatap Eliban yang berdiri di bawah sorotan cahaya, kedepannya dia akan menjadi terkenal dan kuat. Ia melihat potensi besar dalam diri Eliban, sang protagonis. Alon menatap Eliban, ya kau punya kepribadian yang periang. Berhadapan dengan karakter yang biasa kumainkan seperti ini terasa aneh, gumamnya dalam hati merasa sedikit canggung dengan interaksi ini. Alon mengulurkan tangan memberikan sekantong koin emas kepada Eliban, nih ambil. Eliban terkejut, tidak menyangka akan menerima hadiah. Eliban memegang kantong koin emas dengan bingung, ini koin emas. Alon kemudian memanggil Evan. Evan mengisyaratkan bahwa ia memiliki perintah lain. Evan melemparkan berbagai macam kotak hadiah ke arah Eliban, semuanya milikmu. Eliban yang kini terbaring di tanah dikelilingi hadiah, menatap dengan ekspresi terkejut, semua ini. Eliban menatap Alon dengan ekspresi terkejut, kenapa kau tiba-tiba memberiku sebanyak ini? Alon menjawab, anggap saja investasi. Aku membawa segala hal yang bagus untuk perkembangan awal protagonis, menunjukkan niatnya untuk membantu Eliban. Alon memegang bahu Eliban, karena kau akan jadi orang penting nantinya. Cepat tumbuh besar kau bisa melawan makhluk seperti Outer God untukku. Ia menunjukkan harapan besar pada Eliban. Alon berjalan pergi, bergumam memberikan perlakuan seperti ini cukup, kan? Ia merasa puas dengan tindakannya, seolah telah menyelesaikan tugas penting. Alon berjalan bersama Evan, aku sudah memenangkan hati dia, kan? Ia terlihat sangat percaya diri, seolah yakin telah berhasil mendapatkan kepercayaan Eliban. Alon dalam bentuk chibi tiba-tiba teringat sesuatu, hampir saja lupa memperkenalkan diri. Ia kemudian berkata, aku Kon Palatio, dalam nama Palatio, aku, pendongeng, ketua harus berterima kasih padamu, menunjukkan bahwa ia adalah seorang bangsawan yang berkuasa. Eliban dengan semangat yang membara berlari menjauh sambil berteriak terima kasih maksudku, Kon. Ia tampak sangat senang dengan hadiah yang ia terima, menunjukkan betapa bersemangatnya ia. Eliban melambaikan tangannya ke arah Alon, bersumpah aku pasti akan mengingat kebaikanmu. Ia tampak sangat berterima kasih dengan senyum lebar yang memancarkan aura ceria. Alon menatap Eliban yang semakin menjauh, bergumam, tapi apa kepribadiannya memang periang seperti itu? Ia merasa sedikit ragu dengan kepribadian Eliban yang terlalu ceria. Alon dengan ekspresi bingung bergumam, aku tidak tahu kalau ada orang sepositif itu. Evan yang duduk di sampingnya bertanya, Count, aku paham tapi apa tidak sebaiknya kita bicara dengan benar dulu? Alon menjawab tenang saja, dia bukan anak yang cepat tanggap, menunjukkan bahwa ia tidak terlalu khawatir dengan Eliban. Alon dengan ekspresi serius bergumam jaga-jaga, kalau kau tidak tahu aku sudah mengatur protagonis ke mode autohan. Tidak bisa kubilang padanya juga sih, menunjukkan bahwa ia telah merencanakan semuanya dengan matang. Evan menatap keluar jendela, bergumam bagaimanapun juga, anak itu tampaknya memang punya bakat luar biasa. Ia menyadari potensi besar dalam diri Eliban, sang protagonis. Narasi menjelaskan bahwa mana yang dia miliki tebal dan berputar di sekelilingnya menunjukkan kekuatan sihir Eliban yang luar biasa. Eliban berdiri tegak, dikelilingi oleh aura sihir yang kuat. Narasi menjelaskan meski mengenakan pakaian biasa, dia tampaknya juga sedang mengenakan artefak, menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan tersembunyi. Alon menatap Eliban, bergumam, ya aku juga bisa merasakan mananya. Ia kemudian menambahkan setting awalnya sih dia orang biasa sebelum pergi bertualang, menunjukkan bahwa ia mengetahui latar belakang Eliban. Narasi menjelaskan bahwa ini adalah super efek dari dunia lain yang berbeda dari game, khususnya karena dia satu protagonis, menunjukkan bahwa Eliban adalah karakter yang istimewa. Alon merenung, tapi ya, pokoknya aku cuma perlu mempertahankan rencana kehidupan santaiku. Ia menunjukkan tekadnya untuk tetap menjalani kehidupan yang tenang. Alon dengan senyum licik bergumam, makin kuat dia makin baik, berinvestasi padanya akan sangat worth. Ia menunjukkan sifatnya yang oportunis, selalu mencari keuntungan. Alon merenung, lagi pula Eliban itu termasuk sekian kecil dari orang-orang baik hati di dunia dark fantasy ini. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan, menunjukkan bahwa ia merasa aman dengan Eliban. Alon dengan ekspresi terkejut bergumam tunggu, baik hati. Ia tampak sedikit ragu dengan pemikirannya sendiri seolah ada sesuatu yang mengganjal. Alon menatap Evan, omong-omong Evan. Ini soal Deus, menunjukkan bahwa ia memiliki hal penting yang ingin ia bicarakan dengan Evan. Alon dengan ekspresi khawatir bergumam, dia akan menemuiku kan?
Belum pernah satu kali pun aku merasa takut, meski begitu aku suka menyangka situasinya akan jadi seperti ini. Ia tampak cemas dengan pertemuan yang akan datang. Evan dengan ekspresi tenang menjawab, ya, setidaknya anak-anak yang Anda dukung seharusnya mau bertatap muka dengan Anda. Ia mencoba menenangkan Alon, menunjukkan bahwa ia percaya pada anak-anak asuhan Alon. Sebuah kereta kuda melaju di jalanan yang dihiasi pepohonan dengan daun merah menyala. Alon dengan ekspresi berpikir, bergumam, mungkin saja. Ia tampak sedikit lega dengan jawaban Evan, namun masih ada keraguan di hatinya.